Shalom buat kita semua. Selamat sore. Hari ini kita tiba di penghujung bulan Agustus 2020, Senin 31 Agustus. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Agustus dan kita masuk di bulan yang baru, September 2020. Sore hari ini, sebelum kita meninggalkan bulan Agustus, kita perlu tahu bahwasanya ketika kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, itu semua adalah karena perbuatan daripada Tuhan semata. Karya Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga perlu tahu ada banyak orang yang tidak bisa meraih capaian seperti yang kita alami saat ini. Terlebih-lebih bagi mereka yang menjadi korban daripada pandemi COVID-19. Dan kebenarannya juga adalah situasi hari ini memang semakin tidak baik. Kita masih tetap di dalam suasana pandemi COVID-19. Yang kita belum tahu kapan berkesudahannya. Tapi yang kita tahu satu, tiada berkesudahan kasih Tuhan kepada kita sekaliannya. Sore hari ini biarlah kita menutup bulan Agustus dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Filipi 3, 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Luar biasa firman Tuhan. Maka tema kita hari ini saya buat fokus pada tujuan. Ya, kita harus fokus pada tujuan. Paulus mengatakan kepada kita bahwasanya apapun hasil kehidupan kita, kita jangan lagi melihat ke belakang. Hari ini sahabat, saya mau kasih tahu, apapun hasil kehidupan kita sepanjang Agustus dan secara umum dari Januari sampai Agustus, kita jangan fokus pada itu. Entahkah itu keberhasilan, entahkah itu kegagalan, kita jangan fokus pada itu. Tetapi Paulus berkata, aku melupakannya dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Dikatakan di ayat 13 tadi, ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku, demikian Paulus, demikian pula kita hari ini. Mengarahkan diri pada apa yang di hadapan kita. Kita akan segera masuk bulan September 2020. Dan berlari-lari pada tujuan. Nah, hari ini ketika kita sedang berkutat dengan segala kesulitan dan kesusahan akibat pandemi COVID-19, kita perlu benar-benar fokus pada Tuhan, pada tujuan. Karena jika kita tidak fokus, maka apapun gak akan kita dapat. Karena hari ini, ketika kita sebentar lagi meninggalkan Agustus, ayo, kita kembali datang berserah diri pada Tuhan. Mari kita berkata kepada Tuhan bahwasanya apa yang akan Tuhan berikan kepada kita di bulan September yang akan datang, kita minta sesuatu yang memang datang daripada Tuhan, dan kita minta sesuatu yang besar.
Ya, kita harus meminta sesuatu yang besar kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita adalah orang-orang biasa yang punya Allah yang luar biasa. Dan mari menuju September, kita senantiasa berpikir besar tentang segala sesuatu. Mari kita juga bertindak besar akan segala sesuatu. Dan caranya hanya bisa kita lakukan jika kita mampu melupakan apa yang ada di belakang kita. Khususnya kegagalan demi kegagalan yang kita alami di belakang kita. Hari ini ada beberapa contoh kenapa kemudian Paulus berkata dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan, mereka bersungut-sungut. Kenapa? Mereka merasa lebih adem, lebih nyaman di Mesir. Lebih-lebih persoalan makanan. Tahu akibat daripada bersungut-sungut? Mereka 40 tahun di padang gurun. Padahal perjalanannya tidak sedemikian. Tapi karena mereka bersungut-sungut, mereka selalu mengingat apa yang di belakang. Akhirnya mereka mengalami padang gurun yang begitu lama. Lalu yang kedua, berbicara tentang berpikir besar dan bertindak besar. Suatu ketika terjadi pertempuran bangsa Filistin dengan bangsa Israel. Bangsa Filistin dikomandoi oleh Goliat. Dan kita tahu siapa Goliat. Yang menarik, Goliat begitu petantang petenteng menantang bangsa Israel. Memaki, menghujat. Bahkan Allah dimaki-maki oleh Goliat. Tapi lihatlah pasukan Israel. Mereka seperti anjing yang kerendam lumpur, mengkerat di tenda masing-masing. Lalu muncullah seorang Daud. Imut-imut anak muda yang masih merah. Tapi karena dia tahu dia punya Allah yang maha besar. Dan dia punya pikiran yang besar. Maka dia berani mengambil sebuah risiko tindakan yang besar. Apa katanya kepada Goliat? Kurang ajar kau. Akan ku potong lehermu. Goliat tersinggung dia, anak kecil datang melawan dia. Tapi pelajari Daud, ketika dia berpikir besar dan dia berani mengambil risiko bertindak besar, karena dia tahu siapa Allahnya, maka semua kita tahu di dalam pertempuran itu Goliat tewas di tangan seorang Daud. Apa maksud contoh yang kedua ini? Dalam hidup kita tentunya tetap punya masalah. Jangan pernah lihat masalahmu. Arahkan matamu, arahkan hidupmu pada apa yang di hadapan yang akan Tuhan berikan. Yang Tuhan percayakan. Yang saya tahu pasti sesuatu yang lebih besar daripada Agustus, daripada Juli, Juni, dan seterusnya. Persoalannya bagi kita adalah, mari mulai hari ini kita berpikir dan bertindak besar. Karena Allah kita adalah Allah yang maha besar. Lupakan yang masa lalu, lupakan yang di belakang. Walaupun itu enak mungkin, walaupun itu sensasional mungkin. Nah, ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk mendapatkan hadiah. Hari ini, saya mau kasih tahu, dunia sedang membutuhkan gereja, sementara gereja membutuhkan Tuhan. Kenapa saya katakan gereja membutuhkan Tuhan? Kita perlu akselerasi dan berlari-lari kepada tujuan. Saya simpulkan menjadi sebuah kata akselerasi atau percepatan. Selalu kita di dunia ini berada dalam dua sisi kutub, baik dan buruk. Surga, iblis. Dan iblis selalu berusaha merongrong kita. Iblis selalu berusaha mengalahkan kita.
orang-orang yang berpikir besar dan bertindak besar. Tapi ketika kita fokus pada tujuan, saya mau katakan ketika kita berlari-lari, kita melakukan percepatan, kita melakukan akselerasi, saya mau katakan Allah Immanuel itu akan beserta dengan kita. Dia yang akan meluruskan jalan kita. Dia yang akan melapangkan jalan kita. Tapi dengan satu syarat, fokus pada tujuan. Tujuan kita bukanlah ku, tapi tujuan kita adalah mu. Sekali lagi, kita fokus pada tujuan. Tujuan kita bukan ku, tapi tujuan kita adalah mu. Untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita ada di dunia pelayanan, do your best. Ketika kita ada di dunia sekuler, juga do your best. Jangan mengingat masa lalu, tapi kita mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapan kita. Jangan lupa firman Tuhan berkata, jika engkau setia dengan perkara kecil, Dia akan berikan kita perkara besar. Dan kita menuju kepada itu. Mari mulai hari ini kita fokus pada tujuan dengan senantiasa berpikir besar dan bertindak besar, karena kita punya Allah yang maha besar. Sampai di sini renungkan ini. Nanti sebelum kau ke pembaringan, bersyukurlah kepada Tuhan untuk Agustus 2020 yang kita boleh lalui bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan sertai kita. Sampai di sini sahabat, Tuhan Yesus memberkati.